Komando pasukan khusus pernah menjadi momok menakutkan bagi negara-negara Commonwealth yang terdiri dari Inggris, Australia, Selandia Baru saat konfrontasi dengan Malaysia tahun 63-66. Dalam konfrontasi tersebut, prajurit Korps Baret Merah mampu membuat pasukan elit sekelas Special Air Service dan Gurkha dari Inggris, serta Special Air Service Regiment Australia yang merupakan pemenang Perang Dunia Kedua kewalahan dalam pertempuran di sepanjang perbatasan Sabah Sarawak yang membentang sejauh 1.200 km di pedalaman Kalimantan. Semasa konfrontasi, Kopassus berhasil menghabisi 30 pasukan Gurkha, tentara bayaran paling sadis yang tersohor akan keberaniannya dalam sebuah pertempuran di pedalaman Sarawak. Bahkan dari informasi yang dihimpun, tercatat 200 pasukan elit Inggris dan Australia tewas dalam konfrontasi tersebut. Satu regu kecil Kopassus yang dipimpin Letnan Sumbi menciptakan legenda Perang Rimba yang hingga kini dikenal di Brunei Darussalam. Tak banyak yang tahu sosok Letnan Sumbi, namun sepak terjangnya di rimba belantara Kalimantan membuat pasukan khusus Inggris dan Australia ketar-ketir. Aksi heroiknya yang hingga kini masih dikenang dan tidak terlupakan bagi tentara Inggris adalah ketika Letnan Sumbi bersama pasukannya menyabotase kilang Shell. Ketika itu, Letnan Sumbi bersama pasukannya berhasil menyusup ke wilayah Malaysia Timur. Intelijen Inggris yang mencium pergerakan Sumbi dan pasukannya langsung mengerahkan pasukan. Mayor Alan Jenkins sebagai komandan tertinggi pasukan Inggris di Malaysia langsung mengerahkan 7 peleton pasukan Gurkha dan pasukan elit SAS Inggris melakukan pengejaran. Pasukan Inggris kemudian melakukan penjebakan di sepanjang Sungai Kelalan. Letnan Sumbi dikunci dari berbagai arah. Helikopter dan beberapa detasemen anti-tank juga sudah melakukan penguncian posisi. Meski sudah dikepung oleh pasukan khusus yang dilengkapi persenjataan berat dan modern, Letnan Sumbi yang membagi pasukannya menjadi 2 kelompok tetap mampu meloloskan diri menuju Brunei tanpa bisa ditemukan. Pria Maanyan asal desa Madara ini menghilang di tengah hutan rimba. Perwira Kopassus yang pernah dilatih di Inggris ini kemudian melakukan sabotase terhadap penyulingan minyak di Brunei. Meski berhasil menjalankan misinya, sayangnya anak buahnya yang di kelompok kedua tertangkap pasukan SAS. Mereka kemudian dipaksa menunjukkan posisi Letnan Sumbi. Setelah diburu selama berbulan-bulan, Letnan Sumbi akhirnya tertangkap. Pasca konfrontasi tersebut, Letnan Sumbi dikabarkan menghabiskan masa tugasnya sampai pensiun di Kuta Bundok, Kalimantan dengan pangkat terakhir mayor. Kehebatan Kopassus saat operasi Dwi Kora juga diungkapkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono. Dalam pertempuran di belantara hutan Kalimantan, Kopassus berhasil mempermalukan Inggris. Di berbagai medan pertempuran, TNI berhasil membuat resimen askar Melayu Diraja yang dibantu Inggris, Australia, Selandia Baru kewalahan. Pertempuran juga terjadi di Kampung Sakikilo dan Batugar, Sabah. Dalam pertempuran tersebut, satu peleton pasukan TNI bersama berhasil menewaskan sekitar 20 tentara Inggris dan Gurkha. Tidak hanya itu, pasukan Kujang Siluwangi juga berhasil menawan 34 pasukan Gurkha yang mensup di daerah Kapuas Sambas.